Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramanda Nur Intan Oktavia dari Prodi D3 Tata Boga, Pendidikan Agama Islam Offering E4. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pernikahan, Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Berkah. Yang A, cinta fitrah manusia untuk menikah. Yang pertama ada cinta dan pernikahan. Menurut para ahli, cinta merupakan kesenangan jiwa, pelipur hati, membersihkan akal, dan menghilangkan rasa gundah gulana. Cinta seorang laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya adalah perasaan yang manusiawi yang bersumber dari fitrah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa manusia. Menurut ajaran Islam, perasaan cinta akan membawa kebaikan apabila disalurkan hanya dalam bingkai pernikahan. Hal ini dikarenakan dalam pernikahan, hampir semua bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, bahkan bernilai pahala bila dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada fitrah manusia untuk menikah. Secara sinonim, Al-Quran juga menggunakan kata zawaja yang bermakna menjadikan berpasangan. Menikah atau lebih tepatnya keberpasangan adalah naluri seluruh makhluk termasuk manusia. Sebelum dewasa, dorongan ini umumnya sudah timbul dan menjadi amat kuat saat manusia mencapai kedewasaannya. Penyaluran naluri berpasangan pada manusia dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Yang pertama, hubungan ikatan longgar, pacaran, hidup serumah tanpa ikatan atau kumpul kebo, atau hubungan ikatan resmi yaitu pernikahan. Agar dorongan berpasangan yang kuat ini dapat tersalurkan dengan benar dan membawa efek positif, maka Islam mensyariatkan jalinan keberpasangan tersebut dalam bingkai pernikahan. Dan yang ketiga, hikmah pernikahan. Yang pertama, memelihara keberlangsungan pernikahan. Berfungsi sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Yang kedua, ada pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Menurut Al-Ghazali, nikah memiliki beberapa faedah, di antaranya dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Yang ketiga, mengontrol hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia dengan cara yang benar. Nikah dapat menjaga diri manusia dari pelanggaran yang diharamkan oleh agama. Sebab nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. B. Kriteria pendamping hidup dan ikhtiar mencarinya. Yang pertama, kriteria ideal pendamping hidup. Pada umumnya, orang-orang cenderung memilih kekayaan, kedudukan, atau fisik yang merupakan sebagai prioritas utama dalam menentukan pendamping hidup mereka. Pandangan masyarakat ini wajar, sebab umumnya tiga hal inilah yang dianggap akan mendatangkan kebahagiaan, setidaknya saat hidup di dunia. Namun, cara pandang ini ditentang oleh agama Islam. Dalam ajaran Islam, variabel yang pertama dan diutamakan adalah agama yang satu paket dengan akhlak yang baik. Penyebabnya adalah karena agama dan akhlak yang baik akan membawa ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi pasangan dan anak-anaknya. Yang kedua, ragam ikhtiar mencari pendamping hidup. Ada beragam cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan pendamping hidup. Umumnya, cara yang ditempuh adalah melalui perjodohan, pacaran, persahabatan, ta'aruf, cinta pada pandangan pertama, melalui ilham, atau intuisi. Dalam Islam, cara mencari jodoh yang disyariatkan adalah ta'aruf. Dalam istilah agama, ta'aruf adalah proses pertemuan atau perkenalan seorang pria dan wanita dalam suasana terhormat ditemani pihak ketiga dengan tujuan untuk mencari pendamping hidup. Selanjutnya, C. Menjaga ifah atau kesucian diri dengan tidak pacaran dan tidak berzina. Yang pertama, katakan tidak pada pacaran. Pacaran dalam pandangan penulis adalah aktivitas cinta kasih yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Dan berikut ini sejumlah keuntungan dan kerugian pacaran menurut hasil diskusi di situs internet. Keuntungan pacaran yang pertama, mendapatkan perhatian lebih dari orang lain, yaitu pacar, tidak kesepian, karena ada yang setia menemani kapanpun dan dimanapun, ada yang mentraktir makan, minum, pulsa, antar jemput ojek mungkin, dan sarana untuk menyalurkan hasrat atau nafsu seksual. Yang kedua, ada kerugian pacaran. Yang pertama, mengurangi waktu untuk diri sendiri. Yang kedua, berternak dosa.
Yang ketiga, hilangnya keperawanan dan keperjakaan bila tidak mampu mengendalikan nafsu. Yang keempat, menimbulkan aib bagi keluarga bila sampai terjadi hamil di luar nikah. Dan yang kelima, menimbulkan efek sakit hati apabila putus cinta. Dan berikut aturan pacaran pranikah yang tidak melanggar aturan agama. Yang pertama, larangan mendekati zina. Yang kedua, larangan melihat lawan jenis tanpa maksud yang dibolehkan agama. Yang kedua, larangan berduaan di tempat sunyi atau berkholawat. Yang keempat, larangan menyentuh apalagi memegang lawan jenis. Dan yang kelima, larangan membayangkan lawan jenis. Dan yang kedua, ada pacaran dan perilaku seksual remaja. Dampak pacaran yang paling mengkhawatirkan adalah seks dan pergaulan bebas. Perkembangan zaman yang menyebabkan informasi tentang seks mudah diakses, kontrol yang lemah dari orang tua, dan promosi seks bebas oleh para artis menyebabkan remaja zaman sekarang rentan terpengaruh dan mencoba hal-hal yang berbau seks. Salah satunya adalah gaya pacaran remaja zaman sekarang yang mengarah pada hura-hura dan pemuasan kebutuhan seks. Parahnya, muda-mudi tersebut menyalurkan hasrat seksual mereka pada orang yang harusnya mereka lindungi, yaitu pacar. Dan yang ketiga, manajemen hati agar tidak berpacaran. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyadari bahwa pacaran hukumnya haram dan mendatangkan dosa. Yang kedua, menyadari beragam dampak negatif pacaran yang akan terjadi. Yang ketiga, meyakini bahwa jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu merasa galau bila tidak punya pacar dan lain sebagainya. Selanjutnya, D. Meraih keluarga berkah dalam bingkai pernikahan. Dalam bahasa Arab, barokah atau berkah bermakna tetapnya satu, dan bisa juga bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Mirip dengan ini, dalam Al-Quran dan hadis, berkah adalah langgengnya kebaikan, kadang pula bermakna bertambahnya kebaikan, dan bahkan bisa bermakna dua-duanya. Ciri keluarga berkah. Berdasarkan makna berkah di atas, dalam konteks perkawinan, keluarga berkah adalah keluarga yang baik yang membawa kebaikan pada diri mereka dan orang lain. Keluarga berkah adalah keluarga yang sakinah, tenang dan tentram, mawadah penuh cinta dan rohmah diliputi kasih. Intinya adalah bahwa keluarga berkah membuat semua anggotanya merasa nyaman, tenang, dan bahagia. Yang kedua, upaya meraih keluarga berkah. Berikut hal-hal penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkan keluarga yang baik dan mendatangkan kebaikan. Sebelum menikah, sebaiknya menata niat menikah itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berpacaran. Yang ketiga, memilih calon pendamping hidup yang sesuai dengan pedoman Islam sebagaimana telah diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang B, saat akad nikah. Menjaga agar niat tetap lurus, yakni menikah untuk meraih ridho Allah. Yang kedua, minta doakan orang tua dan orang-orang soleh. Yang ketiga, memenuhi syarat dan rukun pernikahan agar sah menurut agama. Dan saat menjalani kehidupan rumah tangga, sebaiknya mempertahankan motivasi menjalani pernikahan untuk beribadah, menjadikan ridho Allah sebagai pedoman dalam berumah tangga, menafkahi yang halal, memperlakukan pasangan dengan ma'ruf atau baik, bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan atau urusan. Dan yang terakhir, ragam pernikahan kontroversial. Yang pertama ada poligami, menikahi banyak istri. Yang kedua, nikah mut'ah atau nikah kontrak, merupakan pernikahan untuk sehari, seminggu, atau sebulan. Dan yang terakhir, pernikahan beda agama. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam presentasi hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.